Namo Buddhaya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kita akan belajar tentang cara menghargai budaya di lingkungan tempat tinggal kita. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai! Anak-anak, apakah kalian pernah menyaksikan upacara kematian? Jika yang meninggal dunia beragama Buddha, biasanya dibacakan parita atau sutra untuk mendoakan agar yang meninggal tersebut terlahir di alam bahagia. Nah, upacara kematian dalam agama Buddha disebut puja bakti awamanggala. Apakah kalian pernah mengikuti puja bakti awamanggala? Puja bakti awamanggala merupakan salah satu contoh dari budaya Buddhis. Anak-anak, kalian pasti tahu bahwa di lingkungan tempat tinggal kita banyak sekali tradisi dan budaya. Misalnya, ada seni lagu daerah, tari daerah, pakaian adat, dan lain-lain. Sebagai seorang siswa Buddhis, apa yang harus kita lakukan dengan adanya keanekaragaman budaya tersebut? Iya, betul. Kita harus menghargainya. Lalu, bagaimana cara menghargai budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kita? Mari kita simak percakapan berikut ini. Teman-teman, kalian sudah mempersiapkan acara untuk malam 17 Agustus nanti? Aku sudah mempersiapkan. Aku akan menampilkan tarian barongsai. Kalau kalian bagaimana? Aku sama juga sudah mempersiapkannya. Aku akan menampilkan tari piring dari Sumatera Barat. Aku bersama tim menampilkan tari Dewi Seribu Tangan yang memiliki makna penyayang dan penolong. Cerita dalam tarian tersebut diambil dari kitab Saddharma Pundarika Sutra. Bagaimana denganmu, Wirya? Aku akan menampilkan tari legong dari Bali. Hebat, anak-anak! Kalian sudah mempersiapkan pergelaran seni untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Ini adalah salah satu bentuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia dengan menghargai keragaman budaya daerah lain. Anak-anak, percakapan tadi merupakan salah satu contoh cara menghargai keanekaragaman budaya di lingkungan tempat tinggal kita, yaitu dengan mengikuti dan mengisi acara pada pentas budaya yang diadakan oleh lingkungan tempat tinggal kita. Cara lain yang dapat kita lakukan adalah 1. Berkenalan dengan keberagaman budaya daerah lain, misalnya dengan memakai baju adat pada saat upacara Hari Kartini. Yang kedua, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, menolong semua orang tanpa memandang agama, suku, ras, dan golongan. Yang keempat, tidak mengganggu ibadah agama orang lain. Kelima, bersikap sopan dan menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dan lain-lain. Intinya, kita harus mengembangkan cinta kasih kita kepada semua orang. Anak-anak, lalu apa manfaat kita menghargai keanekaragaman budaya tersebut? Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan.
Yang kedua, menerima nilai-nilai positif dari makna suatu kebudayaan. Yang ketiga, memperkuat jiwa nasionalisme. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung pembangunan nasional. Anak-anak, kira-kira manfaat apa lagi ya yang bisa kita dapatkan jika menghargai budaya di lingkungan tempat tinggal kita? Coba kalian sebutkan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa dalam agama Buddha, budaya merupakan salah satu sarana untuk menyebarkan dharma ajaran Buddha. Dengan menghargai keanekaragaman budaya, berarti kita telah menciptakan kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Kerukunan dapat kita bina dengan sikap saling menyayangi dan menghormati. Sebagai seorang siswa Buddhis, kita mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Dalam kitab suci Dhammapada ayat 5, Buddha bersabda, "Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi." Lebih lanjut, pada ayat 118, Buddha menegaskan, apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita menyebarkan dharma ajaran Buddha dengan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Anak-anak, dari lagu yang sudah kita dengarkan tadi dan dari materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cara menghargai keanekaragaman budaya di lingkungan tempat tinggal kita dapat dilakukan dengan cara mengembangkan cinta kasih yang tulus kepada semuanya, menunjukkan sikap belas kasih tanpa pamrih dalam wujud tindakan nyata, tidak membenci, tidak iri hati, dan turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Anak-anak, demikian materi kita tentang cara menghargai keanekaragaman budaya di lingkungan tempat tinggal kita. Kalian sudah mengerti? Jika belum, silahkan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya. Selanjutnya, silahkan kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Kemudian, kalian bisa lanjutkan dengan menonton video berikutnya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Namo Buddhaya.